Kalau jujur, iya. Tapi saya dibimbing oleh orang tua saya, guru-guru saya, bukan menjadi pendendam, menerima. Karena ini perjalanan. Dan bagian dari tugas Anda sebagai pengayuh masyarakat, penjaga keamanan. Betul. Kalau Pak Dodi? Ya, memang sudah resiko tugas. Dan untuk ujung kuku pun saya tidak dendam dengan pelaku. Sedikit pun kayak membales ya, kan Anda polisi. Semua sudah dijelaskan sama yang kuasa. Artinya kejadian semua sudah ditulis di dari tangan kita semua. Untuk itu tidak ada dendam. Baik dengan pelaku yang sudah mati kita tidak bisa dendam, apalagi dengan keluarganya. Tidak ada rasa dendam. Ikhlas kita itu. Mas Wadi? Balas sedikit dulu. Sedikit aja. Pak Sutopo dan Ibu Rodia, anak Anda meskipun usia muda tapi sudah dianggap cukup dewasa untuk bisa menentukan pilihan. Dia memilih jalan diri sendiri. Memang saat ini Bapak dan Ibu jadi ikut berbawa-bawa. Sekali lagi saya katakan dan ingin saya ungkapkan, ingin saya tekankan sekali lagi bagi Anda yang menyaksikan acara ini, meskipun juga berjudul kesaksian keluarga teroris, ini bukanlah untuk menghakimi mereka yang anggota keluarga yang terlibat aksi terorisme, tapi supaya kita bisa belajar untuk mendeteksi atau paling tidak tahu apakah ada anggota keluarga kita yang terpapar atau terpengaruh paham radikal itu pada kasus terorisme. Tidak ada satupun keluarga yang menginginkan anaknya terlibat dalam kasus teroris. Jadi Bapak Ibu, Pak Sutopo dan Ibu Rodia, saya sangat menghargai kehadiran Anda di kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa belajar dari apa yang Anda alami. Saya bisa pada 3 perwakilan korban selamat dari dana Mogambique. Apa sih Bapak Ibu dari dimintakan? Ya. Jadi mungkin bisa berdiri Pak. Mungkin berdiri saja ya. Saya tidak menyangka bahwa ini adalah pertemuan pertama Anda semua. Saya sendiri tidak bisa menahan haru saya bahwa malam hari ini saya bisa mempertemukan Pak Sutopo dan Ibu Rodia, dan 3 anggota polisi yang selamat dari kasus ledakan bom Tamrin. Saya rasa kita tidak berhak untuk menghakimi bahwa keluarga pelaku teror dan keluarga teroris, secara lihatlah dari keluarga baik-baik pun bisa ada yang terlibat, dan kita semua sebenarnya ini semua bisa terjadi pada kita semua.
Terima kasih sekali lagi Pak Sutopo dan Ketua. Saya tahu perjalanan hidup Anda begitu berat untuk melalui ini semua. Begitu juga dengan Anda semua. Maaf tadi saya suruh Anda berdiri, saya tidak tahu bahwa Anda masih punya kelemahan fisik akibat hasil ledakan bom karet. Tapi saya mau bilang sama teman-teman mahasiswa masih ganteng kan ya? Caranya buat Pak mahasiswa. Kepala BNPT periode 2011, 2010, Kepala BNPT 2010 sampai 2014 Bapak Ansar Baik. Pak Ansar, saya rasa kalau Anda ambil alih karena saya sendiri, saya merasa sangat terharu dan juga bersyukur bahwa sebesar apapun problem yang kita hadapi, kalau kita bisa berdiskusi dan kita bisa bertemu dalam bersama seperti ini, luar biasa. Silakan Pak Ansar. Ya, terima kasih Mbak Rosi. Saya kira event ini terus terang menunjukkan ya, karena selama ini saya biasanya menghadiri acara diskusi di TV seperti ini, itu lain. Biasanya justru kita berdiskusi di situ, orang tidak pernah membicarakan korban-korban teroris, apalagi aparat dan petugas yang menangani itu. Bahkan yang didapatkan oleh petugas itu selalu beredar, viral itu hoax, membuli, seakan-akan aksi itu rekayasa polisi dan lain sebagainya. Pada event ini saya melihat ini betul sangat real ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran bagi masyarakat kita bahwa betapa Polri kita ini melindungi masyarakat, melayani masyarakat, tapi mereka tidak tahu diintai oleh orang yang mendendam pada mereka dengan satu ideologi, satu paham bahwa mereka ini adalah kafir, togut, dengan dendam yang begitu membara dan ingin membunuh. Ya, sementara kita sekarang saksikan yang dalam tanda petik kafir-kafir ini itu sudah dibom, sudah ditembak, tapi mereka tidak dendam pada teroris termasuk keluarganya. Saya kira ini adalah pesan moral yang paling baik termasuk bagi teroris. Marilah jangan berpikiran seperti itu, karena mereka merasa memperjuangkan agama, membunuh kafir dan akan masuk surga. Ini satu ajaran, satu paham yang merusak bangsa kita dan yang sekarang ini diakui di seluruh dunia. Inilah yang menyebabkan musibah di seluruh dunia, terutama di bangsa-bangsa Arab itu, karena terjebak dalam perang saudara akibat paham-paham radikal seperti ini. Pak Ansar, tapi kalau kita bicara soal paham radikal, kita berpikir bahwa yang radikal berasal dari keluarga radikal. Dari keluarga baik-baik pun tidak akan pernah menyangka bahwa anaknya terpapar paham radikal. Begini, saya tidak setuju bahwa paham radikal ini seperti warisan dari keluarga, tidak. Karena saya mengamati, saya 12 tahun dengan bidang ini, mayoritas keluarga itu betul-betul tidak tahu menahu sebetulnya mengapa anaknya atau anggota keluarganya itu, adiknya atau saudaranya itu menjadi seperti itu. Mereka tidak tahu. Kita bisa lihat tadi dari Bapak dan Ibunya itu bahwa mereka hanya tahu anak itu anak baik-baik, tetapi pada saat tertentu mengapa yang mereka tahu hanya jadi pendiam, jadi seperti menutup diri anak ini. Mereka sendiri tidak tahu dari mana. Kalau kita lihat seperti penampilan bapak ini, bapak Sutopo dan ibu ya, saya kira semua orang akan mengambil kesimpulan tidak ada gen radikal sama sekali dari mereka ini. Bahkan mereka sendiri kaget sekarang terbebani dengan moral yang dicap bagaimanapun di masyarakat ini keluarga teroris.
keluarga radikal, padahal mereka ini tidak. Saya kira ini Mbak Rosi yang penting juga kita pahami bahwa menurut saya dalam pengalaman yang cukup panjang, saya sampai pada kesimpulan, jangankan keluarga, teroris sendiri pelaku itu adalah korban. Kalau kita lihat secara ideologis, mereka ini korban tersesat pikiran, disesatkan, dicekoki dengan satu paham bahwa Anda kalau mau masuk surga lakukan ini, bunuh itu kafir, jihad itu jihad untuk menuju kita mendirikan satu khilafah. Lah inilah sebenarnya sumbernya. Sekaligus saya ingin berpesan, masyarakat sering bertanya apa ciri-cirinya orang radikal, teroris. Secara fisik tidak ada. Dulu memang bom Bali 1 secara fisik ada, cara berpakaian, penampilan ini fisik ada, tapi sekarang itu tidak. Satu-satunya ciri yang harus diperhatikan kita adalah ini ucapannya. Lihat saja, mungkin bisa lihat dari dia chatting atau apa di handphone, dia SMS. Topik yang dibicarakan itu adalah masalah kafir, masalah jihad, masalah khilafah. Cara berpikir ya Pak. Tiga itu. Mereka di Jokowi itu meyakin. Coba lihat, kenapa tiba-tiba berdiam? Diam itu sebetulnya dia berperan dalam batinnya dan pikirannya. Bagaimana mengalahkan akal sehatnya. Akal sehatnya. Oh, saya disuruh bunuh orang, saya disuruh bunuh kafir, saya tahu polisi itu menjaga saya. Tiba-tiba saya harus yakin bahwa dia kafir. Kok saya disuruh yakin habis bunuh orang saya masuk surga? Itu bidadari lagi 73. Saya sendiri kepala PTT 12 tahun, satu pun bidadari belum ketemu. Dia tiba-tiba dengan membunuh orang. Ini memang lucu. Tapi ini mindset dari para korban itu. Nah, ini sebenarnya malam hari ini ingin kita bincangkan Pak Ansyad, tapi mungkin bisa kita lanjutkan nanti Pak Ansyad. Karena kita percaya bahwa tidak ada satu keluarga yang menginginkan anaknya terlibat kekerasan. Dan di sini teman-teman mahasiswa mengikuti acara ini, Anda semua yang tiap hari 24 jam mungkin 23 jam lebih 30 menit isinya hanya genggam handphone. Ya, di sini sesungguhnya ada kebaikan, tetapi ada juga keburukan yang harus dihadapi bersama. Karena belakangan